Hai, assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anak hebat, sebelum belajar biasakan berdoa, dilanjutkan dengan mempersiapkan perlengkapan belajar kalian. Oke anak-anak hebat, siap belajar? Kita masuk ke pembelajaran 2. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan berbentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda-benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah diserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wawancara di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Waktu yang dibutuhkan hingga kayu kering pada level tertentu sangat bervariasi, tergantung dari jenis kayu dan kekerasannya, antara 12 sampai 18 hari hingga MC level berada pada 10 sampai dengan 14%. Jenis kayu lain kadang membutuhkan waktu hingga 30 hari. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Kuat dan tahan lama. Kayu merupakan perabot yang bisa awet digunakan hingga puluhan tahun. Ramah lingkungan. Perabot atau benda yang dibuat dari bahan kayu lebih ramah lingkungan, bentuk dan ukiran. 3. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Mudah terbakar, mudah dimakan rayap. 4. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Benda yang terbuat dari kayu adalah meja, kursi, dan lemari. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan baca halaman 12 dan 13. Gambar pertama adalah gambar penebangan pohon, lalu pengiriman pohon yang sudah ditebang atau disebut dengan log. Lanjutkan dengan pemotongan log dan proses pengeringan kayu. Perhatikan benda-benda di sekitarmu, adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan jenis pengamatanmu di kolom yang telah disediakan, nama benda dan kegunaannya. 1. Meja digunakan untuk menaruh barang atau makanan. 2. Kursi digunakan untuk duduk. 3. Lemari digunakan untuk menyimpan barang seperti pakaian. 4. Jendela digunakan untuk jalur sinar matahari yang masuk dari luar rumah ke dalam ruangan.
Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Memberikan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar hukum terkait dengan pengelolaan hutan. 2. Melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang sebelumnya sudah gundul sehingga akan meningkatkan kembali tanaman dan menjaga kelestariannya. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jika penebangan liar tidak dihentikan, maka hutan akan gundul, dapat menyebabkan bencana banjir atau tanah longsor. Selain itu, hewan-hewan juga akan kehilangan tempat tinggal. 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Dengan melakukan reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, menjadikan hutan sebagai kawasan hutan lindung, sehingga melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk ikut serta membantu menjaga kelestarian hutan. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. 1. Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Musyawarah akan berjalan dengan lancar ketika masyarakat mengutamakan persatuan dan kerjasama. 2. Apakah semua teman memberikan pendapat? Ya, mereka memberikan pendapat. Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu. Ya, setuju. Jika keputusan bersama bisa menguntungkan semua pihak. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Ayo diskusikan bersama temanmu. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Dapat diambil keputusan yang menguntungkan semua pihak. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar atau ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Perhatikan gerakan dasar menangkap bola. Perhatikan gambarnya anak-anak hebat. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap.
Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukan pemanasan dulu ya. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain loh. Oke anak-anak hebat, selamat belajar dan jangan lupa untuk berdoa ketika kalian selesai belajar ya. Dan berterima kasih kepada ayah bunda yang telah membimbing kalian belajar hari ini. Tidak lupa juga untuk klik tombol subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.